Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jaka Prima Maulana. Saya akan membuat tutorial tentang HTML. Sebenarnya sudah banyak tutorial HTML di luar sana, tetapi saya termotivasi karena beberapa teman minta dicoba dibuatkan tutorialnya dari saya. Jadi oke, mari kita mulai. Saya perkenalkan dulu ya tentang apa itu HTML. HTML itu adalah Hypertext Markup Engine. HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah website. HTML ini mendeskripsikan sebuah struktur dari sebuah web, halaman web. HTML ini mengandung sebuah elemen, di mana elemen ini yang akan mengatakan kepada browser bagaimana untuk mendisplaykan konten. Jadi seperti ini adalah headings, ini adalah paragraphs, ini adalah link dan sebagainya. Untuk memulai melakukan coding untuk membuat HTML, kita bisa kalau di Windows bisa langsung menggunakan Notepad, atau kalau di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi kita bisa langsung membuatnya ya. Kita mulai dari basic seperti dahulu. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan untuk membuat HTML pertama kita adalah kita bikin file dulu dengan nama index.html. Lalu kita mulai dengan mendeclare dengan code.type HTML. Lalu diikuti dengan tag HTML, di mana di dalam tag HTML terdapat tag lagi nama body. Semua konten isi halaman website kita akan berada di dalam tag body. Untuk mencobanya kita bisa menambahkan teks ya. Contohnya, selamat datang di website saya. Lalu untuk melihatnya kita bisa tarik saja ke browser. Ya, sudah tampil pembuatan website pertama kita. Kita mau ganti ya, sudah. Lalu kita lanjut ke masih di basic. Kita akan coba membuat headings. Headings itu dengan tag H1 to website saya. Seperti itu. Lalu untuk headings ini ada di define dari H1 sampai H6.
X2, X3, 4, 5, dan 6. H1 sampai H6 adalah menunjukkan berapa pentingnya sebuah teks yang ada di antara teks tersebut. Jadi untuk H1 adalah teks yang lebih important, judul yang lebih paling penting, dan seterusnya sampai ke heading 6 yang tidak terlalu penting, tidak lebih penting daripada yang H1. Lalu setelahnya, setelah ada kita belajar heading, kita juga belajar penggunaan tag paragraf. Ini adalah paragraf. Selain belajar paragraf, kita juga bisa mencoba penggunaan tag link. Link dengan atribut href, kita bisa isi link yang akan kita tuju ketika diklik. Diklik, dia akan pergi ke halaman website yang telah kita define. Lalu setelah link ada gambar. Kita pakai tag image, atributnya source. Lalu kita bisa masukkan gambar yang akan dijadikan untuk ditampilkan. Kita coba ambil aja gambar dari sini. Itu ini untuk menampilkan gambar. Kecilin dikit ya. Lalu selanjutnya kita akan belajar elemen. Jadi elemen HTML adalah didefine dengan start tag yang sudah kita buat tadi. Contohnya ini pembuka tag H1, lalu isi kontennya dan penutup dari tag. Jadi keseluruhan dari pembuka, isi konten sampai penutup ini disebut elemen. HTML elemen adalah semuanya yang berawal dari tag, start tag sampai end tag. Lalu sifat dari HTML elemen ini bisa di nest, jadi bisa bersarang. Contohnya ya seperti ini. Misal jadi di body, dari tag pembuka body, isi kontennya adalah ini dan penutupnya adalah penutup tag body. Di dalam elemen body ini ada elemen-elemen lain seperti H1 sampai H6 dan paragraf dan yang lainnya. Yang saya sarankan, jangan pernah melupakan untuk penutupan tag, karena HTML akan mendisplay tanpa adanya error walaupun kamu
melupa melakukan penutupan tag. Contohnya seperti ini, paragraf. Maka dia tetap akan jalan walaupun tidak ditutup dengan end tag. Tapi tidak disarankan karena bisa menyebabkan error atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi jangan sampai lupa ya. Lalu di elemen juga ada empty element. Empty element itu maksudnya adalah elemen dengan tanpa konten. Contohnya adalah menggunakan tag bear. Bear ini dia tidak memerlukan konten dan akhir dari tag, end tag. HTML juga tidak case sensitif, jadi bisa melakukan seperti ini. Ia akan tetap jalan walaupun menggunakan paragraf tag yang dengan huruf besar. Tapi tidak disarankan karena standarnya menggunakan tag menggunakan huruf kecil. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang atribut. Jadi atribut ini adalah Selanjutnya kita akan mempelajari tentang atribut. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang atribut, di mana atribut ini melayani informasi tambahan tentang HTML elemen, di mana semua HTML elemen bisa memiliki atribut. Atribut melayani informasi tambahan tentang elemen. Atribut selalu dispesifikasikan di start tag. Atribut juga biasanya datang dengan mengandung dengan name value pairs. Jadi contohnya seperti ini yang sudah kita buat tadi, misalkan dari link tagnya adalah A, lalu atributnya adalah href, dimana isi dari value-nya adalah teks yang kita default.